Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Hatena Asher Erarta. Dalam bahasa Ibrani dieja He Taf Alef Nun He, dibaca Hatena, artinya pohon ara. Alef Shin Res dibaca Asher, artinya yang. Alef Res Res Taf dibaca Erarta, artinya terkutuk. Hatena Asher Erarta, pohon ara yang terkutuk. Markus 11 ayat 12-14. Keesokan harinya sesudah Yesua dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesua merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Markus 11 ayat 20-21. Pagi-pagi ketika Yesua dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesua, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Saat itu merupakan hari-hari menjelang Pesak. Yesua sedang dalam perjalanan ke Yerusalem setelah menghabiskan beberapa waktu di Betania, tempat keluarga Lazarus, Miriam, dan Marta. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesua merasa lapar dan melihat pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan dan bukan milik seseorang. Pohon ara menarik perhatian karena daunnya yang lebar. Pohon ara merupakan indikator bahwa di lokasi tumbuhnya itu terdapat air, sehingga pohon ara merupakan indikator kesuburan. Pohon ara bukanlah pohon yang tinggi, tingginya sekitar 7-8 meter saja. Buahnya dimakan segar dan kering serta dibuat menjadi kue. Buahnya dapat dipanen 2-3 kali dalam setahun. Buahnya muncul bersamaan dengan daunnya dan kadang-kadang bahkan sebelumnya. Musim buah ara adalah bulan Juni. Dengan perkataan lain, itu bukan musim buah ara. Jadi komentar Markus bahwa saat itu bukan musim buah ara memang benar. Tetapi banyaknya daun di pohon itu seakan mengesankan ada buah ara. Tidak menemukan apa-apa selain dedaunan, Yesua mengucapkan kata-kata yang bersifat kutuk terhadap pohon itu. Segera pohon itu mulai mati dan keesokan harinya para murid melewati jalan itu lagi. Pohon itu telah mengering dari akarnya. Episode dari kehidupan guru ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, Markus menceritakan bahwa bukan musim buah ara, Markus 11 ayat 13. Tetapi jika bukan musim buah ara, mengapa sang guru berharap mendapatkan buah ara? Pada Pesak,
Beberapa spesies pohon ara mungkin menghasilkan buah awal atau buah sulung, tetapi buah ara seperti itu hanya berada pada tahap awal perkembangan. Orang-orang di Israel memetik dan memakan buah ara mentah mulai bulan April. Mishnah, literatur rabbinik secara eksplisit menyebut makan buah ara mentah. Pada jam berapa mereka memakan buah dari pohon? Mengenai buah ara yang belum matang, sejak mulai berkilau, mereka boleh memakannya. Mishnah. John Lightfoot, seorang Hebrais, menjelaskan bagaimana seseorang mungkin menemukan buah ara sekalipun tidak pada musimnya. Ia mengutip peraturan produksi dan persepuluhan dari Talmud Yerusalem yang mengacu pada jenis pohon ara tertentu yang tetap mempertahankan buahnya selama musim dingin. Beberapa buah ara dari panen tahun sebelumnya sangat dimungkinkan masih melekat di cabang-cabangnya. Yesua mungkin berharap menemukan beberapa buah ara kering di antara daun-daun baru. Sebaliknya, Yesua tidak menemukan satu buah pun dari panen sebelumnya pada pohon itu. Mungkin buahnya sudah diambil sebelumnya. Sejalan dengan itu, pelopor Yahudi Mesianik Rabbi Yehiel Tzvi Lichtenstein menyarankan bahwa Yesua mencari buah ara dari panen tahun sebelumnya. Apakah pohon ara itu milik pribadi seseorang? Jika iya, mengapa guru akan merasa demikian bebas untuk mengambil buahnya bagi dirinya sendiri? Torah memungkinkan orang miskin untuk memungut sisa-sisa panen tahun sebelumnya. Dan Yesua tentu memenuhi syarat sebagai salah satu orang miskin tersebut. Namun cerita itu tidak menunjukkan bahwa pohon itu milik siapapun. Sebaliknya, ia tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, nampaknya di tanah milik umum. Mengapa Yesua mengucapkan kata-kata yang membuat kering pohon ara? Ya, ini kontroversial. Kaum anti-misionaris pun cepat mengkritik dengan mengatakan peristiwa ini hanya menunjukkan kegagalan moral sang guru karena mematikan pohon hanya karena tidak dapat sarapan buah ara. Ia juga didakwa merusak milik seseorang, tidak paham musim panen buah ara, dan temperamental. Ada juga yang mengatakan kalau ia berkuasa, bukankah ia lebih baik mengatakan kepada pohon ara untuk mengeluarkan buahnya dan bukan untuk mematikannya. Kita tidak seharusnya menganggap dia hanya ingin memamerkan kekuatan ajaibnya. Perlu diketahui bahwa Yesua tidak pernah melakukan mujizat hanya demi mujizat. Yesua adalah seorang nabi, bukan seorang penyihir. Dan tanda yang dipilihnya tentu disesuaikan dengan maksud pesan kenabian yang hendak disampaikannya. Guru kita menggunakan pohon ara untuk melambangkan generasi Yahudi pada zamannya di abad pertama. Jadi bukan bangsa Yahudi sepanjang masa. Ia sedang memakai bahasa simbol untuk mengajar. Ini bukan hal yang aneh di lingkungan para nabi dan rabi. Ia juga mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan, dengan membandingkan generasi yang hidup di zamannya dengan pohon ara yang tidak produktif yang ditanam di kebun anggur. Sebelumnya, tentang generasi di zamannya, Yesus mengatakan dengan jelas dalam Lukas 12 ayat 9, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mari kita cermati perumpamaan tentang pohon ara di tengah kebun anggur yang diajarkan Yesua dalam Lukas 13 ayat 6-9. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah.
Jika tidak, tebanglah dia." Pemilik kebun anggur itu berkata, "Lihatlah, selama 3 tahun aku datang mencari buah di pohon ara ini tanpa menemukannya. Potong. Mengapa ia harus menghabiskan tanah?" Lukas 13 ayat 7. Penjaga kebun anggur meminta 1 tahun lagi. "Biarlah saja Tuan, untuk tahun ini saja, sampai aku menggali di sekitarnya dan memberi pupuk. Dan jika berbuah tahun depan, baiklah. Tapi jika tidak, tebanglah." Lukas 13 ayat 8 dan 9. Perhatikan dalam ayat yang barusan saya ulangi lagi, Yesua menyebut waktu 3 tahun. Ini merujuk pada masa pelayanannya di bumi. Jelas ini dapat dikaitkan dengan generasi yang ada bersamanya. Mereka sebagai bangsa yang tidak merespon pengajaran Yesua. Ini yang ingin ditunjukkannya dengan mengutuk pohon ara sebagai tanda peringatan agar mereka bertobat. Dalam literatur Alkitabiah dan Rabi, pasangan pohon anggur dan pohon ara melambangkan perdamaian dan kemakmuran kerajaan. Ketika Salomo memerintah atas Israel, ketika orang duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya sendiri. Nabi Zakaria mengatakan bahwa di zaman Mesianik, setiap orang akan duduk kembali di bawah pohon anggur dan pohon aranya sendiri, seperti yang tertulis dalam Zakaria 3 ayat 10. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Dalam kerajaan Mesianik, di bawah pemerintahan Mesias, akan ada kemakmuran. Pohon anggur menciptakan naungan dan perlindungan dari panas dan hujan. Anggur menyediakan minuman, dan pohon ara menyediakan makanan dari buahnya. Setiap orang akan memiliki semuanya yang mereka butuhkan. Akan tetapi, dalam perumpamaan tentang pohon ara yang ditanam di kebun anggur tidak menghasilkan buah. Kegagalan untuk menunjukkan buah seakan membalikan harapan mesianis. Perumpamaan ini berkaitan dengan peringatan kenabian dari Yohanes Pembaptis. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10. Apakah Yesus hanya ingin menghukum sebatang pohon ara semata? Sebenarnya, adakah makna yang lebih jelas? Ya, ini sesungguhnya tanda peringatan yang diberikan kepada umat Yahudi pada zaman Yesua di abad pertama. Jika mereka tak bertobat, mereka akan mendapat ganjaran. Yohanes mengatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon untuk menebangnya. Bagaimana makna tanda peringatan ini bagi bangsa Israel? Dalam fungsinya sebagai nabi, Yesua memberi peringatan kepada bangsa Yahudi dalam generasinya ketika ia berbicara tentang bait suci. Dalam Matius 24 ayat 1 dan 2, Yesua tidak berbicara dengan perumpamaan lagi, tetapi dengan jelas. Sesudah itu Yesua keluar dari bait Elohim lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Elohim. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bait suci akan dihancurkan. Dan itu terjadi pada generasi yang pernah mengenal Yesua. Pada tahun 70 Masehi, bait suci yang dilihat oleh Yesua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi, tepat seperti yang dinubuatkan oleh Yesua sebagai nabi. Dihubungkan dengan kutuk terhadap pohon ara yang tak berbuah, yang kemudian kering. Sesungguhnya dalam bentuk jelasnya adalah kehancuran bait suci yang merupakan jantung kehidupan Israel sebagai umat Tuhan. Jadi peristiwa kehancuran bait suci secara tragis itu ternyata tidak terjadi tiba-tiba.
Bangsa Israel sudah diberi peringatan lebih dahulu oleh Nabi Yeshua. Baik saat Yeshua berbicara tentang kehancuran bait suci pada Matius 24 ayat 1 dan 2, tetapi juga dalam perumpamaan kutuk pada pohon ara tanpa sisa buahnya, sehingga merupakan peringatan untuk bertobat pada generasi bangsa Israel saat itu. Apa dosa bangsa Israel sehingga bait suci dihancurkan? Dalam hubungan dengan bait suci pertama, Israel berdosa karena penyembahan berhala dan kekurang pedulian mereka pada orang miskin. Sedang dalam hubungan dengan bait suci kedua, menurut para rabi, bangsa Israel berdosa yang disebut dengan sinat hinam, kebencian tanpa alasan. Dalam kisah leluhur bangsa Israel, kebencian tanpa alasan, sinat hinam ini terjadi ketika Yosef mau dibunuh oleh saudara-saudaranya dan kemudian menjualnya sebagai budak kepada orang Ismail yang membawanya ke Mesir. Ini terulang lagi pada Masiah ben Yosef, yaitu Yeshua dari Nazaret. Juga dibenci oleh para petinggi di majelis agama yang lebih mementingkan jabatan mereka, sehingga menyerahkan dia kepada penguasa Romawi Pontius Pilatus yang kemudian menyerahkan Yeshua untuk disalibkan. Jadi jelas, sinat hinam, kebencian tanpa alasan ini yang mendorong penghancuran bait suci II oleh tentara Romawi. Ini suatu dosa, pelanggaran akan hukum Tuhan, karena Torah dalam Imamat 19 ayat 18 mengajarkan umat Israel untuk mengasihi sesama manusia. Kembali kepada pohon ara yang terkena kutuk itu. Mengapa seorang nabi saat bernubuat malah membuat pohon hidup menjadi mati, seperti tidak menghargai kehidupan? Peristiwa ini harus dipahami sebagai tanda profetik. Pohon ara yang tak berbuah itu menjadi sebuah model. Jadi harus dilihat lebih jauh, bukan sebatas pohon yang menjadi kering saja. Kita dapat melihat kasus nabi lain yang jauh lebih dahsyat daripada ini. Yehezkiel adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuat dari Tuhan kepada kerajaan Yehuda di selatan. Ia pun memberi peringatan bahwa Yerusalem dan bait suci akan dihancurkan oleh Nebukadnezar dan seluruh Yehuda ditawan ke Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Apakah Tuhan memberi tanda untuk peristiwa tragis tersebut? Ya, Tuhan memberi tanda, seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 24 ayat 16 sampai 18. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Perhatikan, istri Nabi Yehezkiel meninggal sebagai tanda kepada kerajaan Yehuda bahwa Yerusalem dan bait suci akan dihancurkan. Ini berarti kematian bagi seluruh sistem keagamaan Yehuda. Tidak ada keterangan bagaimana kondisi kesehatan istri Yehezkiel sebelumnya. Apakah ia sehat atau ia sudah sakit lebih dahulu? Kita katakan, kok tega ya Tuhan memberi tanda seperti itu? Inilah kehidupan Nabi. Di satu sisi berbicara atas nama Tuhan, di sisi lain harus tunduk kepada keputusan Tuhan apapun itu. Ucapan kutuk yang mematikan pohon ara tanpa sisa-sisa buah itu jelas suatu keajaiban atas alam. Namun bila dibandingkan dengan tanda dari Adonai Elohim berupa kematian istri Nabi Yehezkiel, jelas tanda yang dipakai oleh Yeshua boleh dikatakan ringan bila dibandingkan dengan tanda yang dibuat Adonai terhadap istri Nabi Yehezkiel.
Jadi tanda profetik dapat menggunakan tanda fisik untuk menunjukkan secara gamblang perubahan yang akan terjadi dari hidup menjadi mati. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari pohon ara tanpa buah yang menjadi kering ini? Pertama, kita harus berbuah. Kehidupan selalu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat yang disebut buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu menghasilkan buah pertobatan, yaitu bukti bahwa kita memang sungguh-sungguh sudah bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang melawan perintah Tuhan kepada ketaatan pada kehendak Tuhan dalam kekudusan. Pertobatan yang murni akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan disebut anak-anak Tuhan. Dan orang yang dipimpin Roh Tuhan akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 23. Yang kedua, peristiwa ini menunjukkan kuasa Yesua atas alam karena kehidupan pohon diatur oleh hukum alam dalam biofisika. Ketiga, kita harus peka untuk menangkap tanda peringatan yang diberikan oleh firman Tuhan. Jangan menjadi bebal seperti Israel kuno yang berakibat pada kehancuran bait suci, kehancuran kehidupan sebagai bangsa, sehingga mereka terserak di muka bumi. Keempat, peristiwa ini menunjukkan kenabian Yesua yang memberi peringatan terhadap generasi di zamannya yang hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Yesua menggunakan perumpamaannya tentang pohon ara untuk memperingatkan bahwa waktu untuk pertobatan akan segera berakhir. Pemilik kebun anggur dan pohon ara melambangkan Tuhan. Ia datang ke pohon ara mencari buah pertobatan. Pohon ara yang dikutuk melambangkan generasi yang berkesempatan melihat pelayanan Mesias junjungan kita, namun tidak bertobat. Secara paralel, ini juga merupakan generasi kita di zaman yang berpotensi mengalami era pemerintahan Mesias di bumi. Bila Yesua datang kepada kita saat ini, apakah kita dapat menunjukkan buah pertobatan dan buah roh serta buah pelayanan kepadanya? Ya, ini menjadi peringatan kepada kita agar tidak terlena dengan pandemi COVID, sehingga tidak memperhatikan buah pertobatan dan buah roh serta buah pelayanan yang harus selalu melekat dalam kehidupan kita. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Bertumbuh dan Berbuah, ciptaan S.M. Deborah. Kita menyongsong kedatangan kedua Mesias Yesua dengan bertumbuh dan berbuah. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Datang menyembah-Mu, Tuhan, ini aku masuk hatiku, aku rindu Engkau. Dengarkan firman-Mu, jadi
tak